Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Seekor anak burung yang membalas budi. Pada zaman dulu, hiduplah seekor burung yang tak dapat terbang seperti burung lainnya. Ia hidup seorang diri dan kesepian. Tak ada satu ekor burung pun yang mau berteman. Suatu hari, ketika sang burung sedang berjalan, ia menemukan sebuah telur yang tergeletak. Telur siapa ini? Sepertinya ini adalah telur burung yang jatuh. Akan kubawa pulang dan mengeraminya. Anak burung ini akan kujadikan anakku, dan aku tak akan kesepian lagi, kata burung itu. Sampainya di rumah, ia langsung mengerami telur tersebut. Akhirnya telur itu menetas. Ternyata telur yang lahir adalah anak burung elang. Burung tersebut sangat senang melihat anak burung elang itu. Ia pun merawatnya seperti anaknya sendiri. Hari demi hari terus berjalan. Anak burung elang mulai besar. Nalurinya pun untuk terbang mulai muncul. Ibu, aku ingin terbang seperti temanku yang lain. Bagaimana caranya? Sang induk merasa sedih mendengar yang dikatakan anaknya karena ia tak bisa terbang. Ia tahu anaknya adalah seekor burung elang dan suatu saat nanti ia akan terbang tinggi dan meninggalkannya. Ia tak akan bisa menahan anaknya tetap tinggal bersamanya. Namun ia juga tak dapat mengajari anaknya untuk belajar terbang. Anakku, cobalah belajar terbang sendiri. Ibu tak bisa terbang, apalagi mengajarimu. Setiap hari sang anak terus belajar terbang. Sampai suatu hari ia menyadari bahwa ibunya sangat sedih saat melihatnya mulai bisa terbang. Jika dulu ibuku tak mengeramiku, mungkin aku tak akan terlahir ke dunia ini. Sekarang aku telah lahir, tumbuh besar dan bisa terbang. Aku akan meninggalkannya. Kasihan sekali ibuku sendirian. Tak ada yang mengurus dan menemaninya. Ia pasti akan merasa sangat kesepian, pikir sang anak. Akhirnya, anak burung elang tersebut memutuskan untuk tak terbang dan tetap hidup di darat untuk menemani sang ibu. Sang induk sangat senang dengan keputusan anaknya. Sejak saat itu, ia tak merasa kesepian lagi sampai akhir hidupnya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat bahagia dan saling menyayangi. Pesan moral dari dongeng ini adalah sayangi kedua orang tuamu dan sayangilah mereka. Ketika kita masih kecil, mereka yang merawat dan melindungi kita dengan penuh kasih sayang. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Gajah dan teman. Seekor gajah sendirian berjalan di hutan, mencari teman. Dia melihat seekor monyet dan bertanya, "Bisakah kita menjadi teman, monyet?" Monyet itu dengan cepat menjawab, "Kamu besar dan tak bisa mengayun di pohon seperti aku, jadi aku tak bisa menjadi temanmu." Karena ditolak, gajah terus mencari ke dalam hutan. Ketika tersandung seekor kelinci, dia kemudian bertanya kepadanya, "Bisakah kita menjadi teman, kelinci?" Kelinci itu memandangi gajah itu dan menjawab, "Kamu terlalu besar untuk bisa masuk ke dalam liangku. Kamu tak bisa menjadi teman saya."
Kemudian gajah itu melanjutkan sampai dia bertemu seekor katak. Lalu dia bertanya, "Apakah Anda akan menjadi teman saya, katak?" Katak itu menjawab, "Kamu terlalu besar dan berat. Aku tak bisa melompat seperti saya. Saya minta maaf, tetapi Anda tak bisa menjadi teman saya." Gajah itu terus bertanya kepada binatang yang ditemuinya di jalan, tetapi selalu menerima jawaban yang sama. Keesokan harinya, gajah melihat semua binatang hutan berlari ketakutan. Dia menghentikan beruang untuk bertanya apa yang terjadi dan memberitahu bahwa harimau itu menyerang semua binatang kecil. Gajah ingin menyelamatkan hewan lain, jadi dia pergi ke harimau dan berkata, "Tolong Tuan, tinggalkan teman-teman saya sendiri, jangan memakannya." Harimau itu tak mendengarkan. Dia hanya menyuruh gajah untuk memikirkan urusannya sendiri. Melihat tak ada cara lain, gajah menendang harimau dan membuatnya takut. Setelah mendengar kisah berani itu, hewan-hewan lain setuju. "Kamu memiliki ukuran yang tepat untuk menjadi teman kami." Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah Sang Tikus. Seekor tikus mengintip di balik celah di tembok untuk mengamati sang petani dan istrinya. Saat membuka sebuah bungkusan, ada mainan, pikirnya. Tapi dia terkejut. Ternyata bungkusan itu berisi perangkap. Lalu ia lari kembali ke ladang petani itu dan menjerit, "Awas, ada perangkap tikus dalam rumah. Hati-hati." Sang ayam dengan tenang berkokok dan sambil tetap menggaruki tanah. "Ya, maafkan aku Pak Tikus. Aku tahu memang ini masalah besar. Tapi buat aku secara pribadi tak ada masalah. Jadi jangan buat aku sakit kepala lah." Tikus berbalik dan pergi menuju sang kambing. "Ada perangkap tikus di dalam rumah. Sebuah perangkap tikus di dalam rumah. Wah, aku menyesal dengan kabar ini." Si kambing menghibur dengan penuh simpati. "Tetapi tak ada sesuatu pun yang bisa kulakukan kecuali berdoa. Yakinlah, kamu senantiasa ada dalam doa-doaku." Tikus kemudian berbelok menuju lembu. "Oh, sebuah perangkap tikus. Jadi saya dalam bahaya besar ya," kata lembu. Jadi tikus itu kembalilah ke rumah dengan kepala tertunduk, kesal karena sedih, terpaksa menghadapi perangkap tikus sendirian. Malam tiba dan mendengar suara bergema di seluruh rumah, seperti bunyi perangkap tikus yang berjaya menangkap mangsa. Istri petani berlari melihat apa saja yang terperangkap. Di dalam kegelapan itu, dia tak bisa melihat bahwa yang terjebak adalah seekor ular berbisa. Ular itu sempat mematok tangan istri petani itu. Petani itu bergegas membawanya ke rumah sakit. Si istri kembali ke rumah dengan tubuh mungil dan demam. Dan sudah menjadi kebiasaan. Setiap orang demam, obat pertama adalah memberikan sup ayam segar yang hangat. Petani itu pun mengasah pisaunya dan pergi ke kandang mencari ayam untuk bahan supnya. Tapi bisa itu sungguh jahat. Si istri tak kunjung sembuh. Banyak tetangga yang datang membesuk dan tamu pun tumpah ruah ke rumahnya. Ia pun harus menyiapkan makanan dan terpaksa kambing di kandangnya dijadikan gulai. Tapi tak cukup. Bisa itu tak dapat ditaklukkan. Si istri mati dan berpulang.
orang datang untuk mengurus pemakaman, juga selamatan. Tak ada cara lain. Lembu di kandang itu pun dijadikan panggangan untuk puluhan rakyat dan peserta selamatan. Pesan moral dari dongeng ini adalah, apabila kamu dengar ada seseorang yang menghadapi masalah dan kamu pikir itu masalah tak ada kaitannya denganmu, ingatlah bahwa apabila ada perangkap tikus di rumah, seluruh ladang petani ikut menanggung resikonya. Sikap mementingkan diri sendiri lebih banyak keburukan daripada kebaikannya.